Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Basari, NIM 120103003 dari kelas IPA 3 akan menyajikan simulasi mengenai model pembelajaran inquiry. Di sini saya menggunakan materi makhluk hidup dan benda. Kita langsung mulai saja pada simulasinya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Murid siswa kelas itu. Ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik, kalau begitu nihil. Sebelum pembelajarannya kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau Ibu menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nih. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Nanti teman-teman bertanya begitu kan? Tujuannya adalah diharap setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa mampu menyebutkan dengan tepat definisi, ciri, dan menyebutkan contoh makhluk hidup dan benda yang ada di lingkungan sekitar. Coba teman-teman lihat di depan teman-teman saja, pasti terdapat benda. Dan teman-teman sendiri merupakan contoh makhluk hidup kan? Siapa dari teman-teman yang pernah pergi ke kebun binatang? Apa saja yang tampak di kebun binatang? Nah, dari kita berkunjung ke kebun binatang itu, pasti teman-teman jadi kepikiran. Apakah makhluk hidup itu? Apakah benda itu? Terus kenapa ya kok gajah itu bisa bergerak sendiri, sedangkan bambu kok tidak bergerak ketika tidak digerakkan? Nah, maka timbullah pertanyaan dari teman-teman semua, bagaimana ciri makhluk hidup dan benda? Selanjutnya, kalau udah tahu ciri-cirinya, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, kalau begitu apa ya contoh makhluk hidup dan benda itu? Silahkan, coba teman-teman jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu tadi. Sembari habis ini Ibu akan memberikan LKS terkait dengan makhluk hidup dan benda. Di LKS ini nanti terdapat praktikum sederhana yang merupakan praktikum pengamatan di lingkungan sekitar kelas. Selanjutnya, pengamatan tersebut mengenai contoh makhluk hidup dan benda. Teman-teman bisa baca petunjuknya di LKS yang telah dibagikan. Di situ juga ada sedikit landasan teori atau teori yang mendukung yang bisa dijadikan teman-teman sebagai petunjuk untuk melakukan percobaan atau pengamatan di lingkungan sekitar kelas untuk menemukan contoh makhluk hidup dan benda. Baik, dipersilahkan untuk melakukan sebelumnya kelompoknya sama seperti kelompok pembelajaran yang lalu ya, yang telah ditentukan. Habis ini teman-teman langsung melakukan praktikum di depan kelas saja dan di sekitar kelas, di sekitar sekolah ini juga boleh. Waktunya kurang lebih selama 15-20 menit. Dipersilahkan mulai dari sekarang. Baik, semua kelompok telah melakukan observasi atau pengamatan ya. Kalau begitu, sudah dicatat semua hasilnya dalam LKS, dalam data percobaan yang telah disediakan di LKS. Baik, kalau sudah, berikutnya masing-masing kelompok melakukan presentasi urut terlebih dahulu dari kelompok 1 hingga kelompok 7 ya. Lalu setelah ini kelompok 1 dan 7 melakukan presentasi. Setelah melakukan presentasi, guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya. Jadi, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya terkait materi makhluk hidup dan benda dan terkait dengan observasi yang telah dilakukan? Tidak ada ya? Tidak ada, artinya teman-teman sudah paham. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan terkait dengan aktivitas
definisi makhluk hidup adalah segala sesuatu yang ada di alam yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan itu apa saja ya? Ciri-ciri kehidupan diantaranya yaitu, siapa yang bisa? Ya, bernapas, memerlukan makan dan minum atau nutrisi, bergerak, makan terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Sebutkan contoh makhluk hidup itu apa ya? Nah, contoh makhluk hidup yaitu teman-teman sendiri nih, manusia yang ada di lingkungan sekolah, pohon, bunga kan bagian dari pohon. Lalu hewan, nyamuk, lalat, dan semuanya yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Selanjutnya, apa itu benda? Nah, kalau begitu benda adalah kebalikan dari makhluk hidup. Kalau benda adalah segala sesuatu yang berada di alam semesta ini yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri benda dapat dilihat dari bentuknya, warnanya, ukurannya, keadaan permukaannya, serta bahan penyusunnya. Nah, itulah contoh-contoh benda. Ada kursi, meja, papan tulis, penghapus, pulpen, dan masih banyak lagi. Loh, Bu, kenapa ya? Kok mobil itu kan dapat bergerak? Kok tidak disebut makhluk hidup? Nah, mobil kan bergerak dengan menggunakan bantuan. Ada yang menggerakkan, baik itu mobil yang dikendarai oleh manusia maupun mobil yang remote control. Kan ada yang mengontrol atau mengendarai. Jadi mobil tidak dapat disebut sebagai makhluk hidup ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu memberikan soal terkait dengan materi hari ini. Silahkan untuk dikerjakan apabila sudah dikumpulkan, dan kegiatan pada pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi pembelajaran inquiry yang saya lakukan yang terdiri dari bagian pendahuluan untuk mengkondisikan siswa, menjelaskan tujuan dan memberikan arahan, dan bagian inti untuk memberikan dorongan agar siswa timbul permasalahan dan meminta hipotesis, memberikan LKS dan melakukan praktik guna mengetahui persoalan yang dibicarakan, dan selanjutnya hingga akhirnya presentasi kelompok dan menyimpulkan. Untuk penutupnya di sini menggunakan guru memberikan persoalan dan diberikan ulasan soalnya dan ucapan terima kasih. Sekian simulasi pembelajaran inquiry menggunakan Zoom dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.